Criminal! What criminal? This is all criminal. Welcome by British. Lagi-lagi guys, presiden kita datang ke Inggris bukannya disambut dengan ceria, malah diteriakin kriminal penjahat sama orang-orang Inggris, pas orang-orang kita yang udah lama menetap di sini guys. Mereka berteriak bahwa tanah Papua tuh hancur, hutan kita hancur, negara kita rupiahnya menurun. Apakah itu suatu kebanggaan guys? Ya iya, kalian baru tahu kan presiden aja datang ke Inggris, yang which is mereka tuh orang Inggris guys. Mereka aja sampai merasa sedih gitu loh ngeliat negara kita seperti itu gitu loh. Bayangin aja presiden aja diteriakin kayak itu, apalagi kita rakyat jelata biasa guys. Kadang yang orang tuh buta hati nurani, mereka tuh rasis ke kita guys, sinis ke kita ya kan, tapi yang baik mereka tuh prihatin gitu ya. Itu ngerti kan maksudku? Jadi apakah ini suatu kebanggaan? Bahagia nggak kalian? Ya jelas enggak lah, sampai diteriakin separah itu guys, kenceng banget. Bukannya disambut dengan kebahagiaan, enggak gitu kan. Jadi ya inilah negara kita guys, udah hancur. Ibaratnya mereka tahu hutan semua dibabat. Mereka tuh ngeliat tahu guys berita-berita bahwa hewan-hewan kita tuh banyak yang metong. Hewan yang dilindungi harusnya metong. Karena apa? Di Inggris itu guys, perlindungan terhadap hewan tuh tertinggi menurut aku ya. Paling tinggi dibanding yang negara lain ada guys, tapi di sini tuh tinggi banget guys. Aku pernah bikin video kan bahwa di sini tuh burung apa aja ada, burung elang, burung apa aja ada guys, burung-burung. Karena kalian tuh nggak boleh nangkap sembarangan. Donkey, kuda itu masih ribuan kuda yang berliar di jalan, bahkan sampai ada tulisan pelan-pelan kurangi gas karena situ area kuda, dan kuda itu nggak boleh ditangkap. Apapun di sini nggak boleh ditangkap. Pohon ini banyak pohon, walaupun itu ladang kamu, nggak boleh ditebang. Ini depan aku rumah nih, bang tutup video itu ada hutan guys, ada tanah, itu tanahnya warga tapi nggak boleh dibangun, nggak boleh sama pemerintah, nggak bolehnya kayak cuman buat bikin camping tempat apa, tapi nggak boleh dibangun. Padahal itu tanah dia, nggak boleh. Kalau boleh dia kena undang-undang. Seketat itu mereka melestarikan hutan, penghijauan, melindungi hewan-hewan. Kalian tau gak sih, kemarin aku tanya sama bidung jambu gini, oh ya kok di sini itu aja, kenapa sih rumput-rumputnya nggak disemprot? Kalau di negara aku disemprot tuh seminggu mati. Dia bilang gitu, dulu ada, zaman dulu katanya, tapi sekarang udah dilarang. Jadi ada semprot-semprot buat membunuh rumput-rumput ini, tapi butuh waktu lama, 2 minggu. Loh kok lama banget gitu. Tapi nanti mereka mati karena apa? Banyak hewan-hewan, kayak ada ular, kayak ada kodok, seperti itu lah guys, kayak ada butterfly, kupu-kupu, terus burung. Takutnya kalau mereka tuh nggak bikin mereka metong katanya. Oh ya gitu. Jadi ya ampun, cuman ular doang ya, tapi mereka jadi butterfly, kupu-kupu, dan itu emang dilindungi di sini. Binatang sekecil itu aja guys, yang ular makan daun-daunan aja dilindungin, nggak boleh. Pemikirannya itu jauh itu, karena mereka tahu bahwa hidup ini tuh kita tuh butuh hewan. Dari teong mereka menyuburkan subur-suburan, hewan itu tuh membantu kita untuk menyuburkan tanah kita guys. Kayak telur cacing itu kan menyuburkan tanah ya kan, kayak gitu. Ular itu kan bisa bikin cantik-cantik, burung itu kan gila. Tempat kita dibasmi guys, pemerintah nggak peduli, padahal masih banyak hutan-hutan tapi tetap dibabat habis. Perlindungan hewannya tertinggi. Di tempat kita lihat kuda masih ada dongkar ya kan, perbudakan terhadap kuda, sampai kadang mau pingsan di jalan. Di sini udah makanya negaranya maju guys. Karena apa? Kalau kita mau maju itu kita harus menghargai hal-hal kecil ciptaan Tuhan. Padahal negara kita tuh negara paling beragama tertinggi loh. Kita kan ibadahnya kuat, kadang tiap hari nonstop. Harusnya orang kalau beribadah itu tahu hati nurani, berterima kasih, melindungi sesama ciptaan Tuhan, tapi kita enggak loh. Lah kan masih ada topeng monyet nyampe diperbudak kayak gitu di sini. Di sini kalian masih bisa lihat hewan-hewan berkeliaran tiap pagi, cucut ya kan. Burung suara masih indah, masih beautiful. Ya kan? Ya mereka muak lihat kita berita binatang pada musnah, tanah dihabisin orang Papua semuanya, rakyat nggak makmur. Of course mereka muak. Ngapain lu datang ke negara gue, mau kerja sama apa? Lu jajal lu nanti ngajarin negara gue suruh babat habis hutanya, suruh ini. Pasti mereka juga takut kalau kerja sama, mikirnya ya namanya orang rakyat ya guys ya. Bangga nggak kalian? Kalian suka belanja ya, bayar pajak, bersyukur kalian bahwa kalian tahun ini ikut nabung, ikut kurban tuh. Sekitar 1.000 lebih sapi dari para presiden untuk kurban dibeli dengan APBN ya guys ya. Anggarannya sampai 100 miliar tuh. 100 miliar guys. Lanjut, suka belanja, suka ini tuh, saya bersyukur, berarti saya kurban juga. Saya 2 kali kurban dong pak, berarti sapi yang bapak beli pakai dana APBN, sama saya berkorban di sekolah anak saya. Lanjut, bahagia sekali ya guys buat kalian. Walaupun kalian belanja itu, bersyukur kalian tahun ini kurban ya kan. Walaupun kalian nggak melulu dengan sapi, tapi itu bapak presiden beli sapi buat kurban gitu kan. 1.000 sapi guys, banyak dong. Terus besok-besok pakai dana APBN juga pak, buat buat nyalurin ke
orang tua jompo. Banyak banget Pak orang-orang tua terlantar di negara kita ini ya kan, yang orang tua udah tua kelaparan tinggal di jalan, anak-anak yang nggak ada orang tua itu banyak banget. Terus apa ya Pak ya, kalau bisa lebih bagus lagi perbaiki pendidikan kita Pak, karena pendidikan kita udah yang kemarin ngangkang tuh Pak. Kalau bisa bikin peraturan baru tuh, gaji guru dinaikin, cari guru yang berkualitas Pak, bukan guru-guru yang ada tuh nggak berkualitas Pak. Kenapa? Gaji di desaku cuma 300.000 Pak, yang bukan PNS. Guru udah itu 300.000 dapat apa sebulan ya kan, apalagi di kampung nggak pakai dolar ya kan. 300.000 sebulan, mereka pakai rupiah Pak. Minyak seliter aja udah berapa Pak sekarang, 30.000 dari 16.000 ya kan. Mereka nggak pakai dolar Pak, mereka masih beli minyak, itu masih membutuhkan. Tempe itu kan impor Pak, mereka masih makan pakai rupiah. Dan sekarang emang harganya 2 kali lipat Pak, mereka menjerit bukan mengarit ya kan. Jadi ya lebih bagus lagi, mendingan itu Pak, fokusin nurunin rupiah dulu, nurunin biar rakyat tuh nggak makin banyak maling di negara kita. Karena mereka maling tuh karena apa-apa mahal, kerjaan nggak ada, gaji nggak naik, kebutuhan pokok apa-apa naik, mahal, bensin mahal, ya mereka maling Pak. Tapi di saat ada jambret juga bingung Pak, kadang kita mau dijambret karena mereka nggak boleh diapa-apain jambretnya, kita yang akan masuk penjara kalau kita ngelawan jambret. Jadi serba bingung Pak, jambret dilindungin ya kan, apa-apa dilindungin. Jadi kayaknya lebih perbaiki yang bener-bener butuh deh Pak, butuh banget. Intutan juga sapinya bener-bener larinya ke rakyat ya Pak ya, rakyat bener-bener membutuhkan banget ya, nggak larinya ke ya itulah Pak ya, kayak BMG aja Pak, itu kan yang masak-masak bukan ahli gizi, yang masak-masak Pak petugas semua, petugasnya Bapak kan. Jadi gitu Pak, itu sih. Makasih. Jadi bahagia kalian ini tahun ini ikut kurban. Rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya, yang penting bisa makan. Mungkin sebagian orang berpikir ini tuh biasa aja gitu, tapi ini tuh berpengaruh dan bikin mental kita down. Karena apa? Setiap manusia itu punya cita-cita ya. Mereka belajar, mereka berusaha untuk menggapai cita-citanya. Dan gak munafik, pengen banyak uang, itu salah satunya. Pengen bermanfaat buat orang lain, terus pengen membahagiakan orang-orang tersayang. Tapi kalau misalnya mindsetnya cuma sekedar yang penting bisa makan, bener-bener patah hati deh, sumpah. Patah hati banget, karena seharusnya pemimpin itu menjadi wadah bagi rakyatnya yang punya ambisi dan potensi. Kasihlah mereka fasilitas supaya bisa menggapai cita-citanya. Ini jauh-jauh ke ngasih itu semua malah bikin mental kita down, ya nggak sih? Aku tuh udah berharap banyak sama kamu, terus kamunya malah kayak ya udahlah, kamu tuh gak usah kayak gitu, kamu tuh gak usah berlebihan, yang penting kamu bisa makan aja, kamu udah beruntung. Nah, seakan-akan kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana?